Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya RR Chelsea Fitri Eka Sandi, mahasiswi Ilmu Komunikasi Winsus Karyau, konsentrasi Broadcasting 4D. Pada kesempatan kali ini telah bersama saya Bapak Ketua RT di desa setempat. Selamat sore Pak. Selamat sore. Maaf sebelumnya mengganggu waktu Bapak. Jadi maksud kedatangan saya di sini adalah untuk bertanya-tanya mengenai pandemi COVID-19 yang telah mewabah di negeri kita ini. Apakah Bapak bisa meluangkan waktunya? Mudah-mudahan bisa. Pertanyaan pertama, berbicara mengenai wabah ini, tentunya bukan pertama kali bagi Indonesia, yang mana sebelumnya telah ada juga virus seperti flu burung dan lain sebagainya. Menurut Bapak sendiri, bagaimana tanggapan Bapak mengenai virus yang baru ini? Lanjutkan masalah COVID itu kan. Jadi kalau untuk masalah COVID-19 yang sekarang lagi mewabah, itu sebuah bencana, bukan bencana nasional, tapi ini sudah merupakan bencana dunia. Dan hal ini yang namanya bencana atau musibah itu memang sesuatu yang sama sekali sama masyarakat itu tidak diinginkan. Tapi karena kenyataannya sudah melanda, mewabah dengan skala-skala yang mencemaskan, membahayakan, itu kalau menurut saya masalah COVID itu ya sama, tidak ubahnya dengan sebuah bencana. Pertanyaan selanjutnya Pak, seperti kita ketahui bahwa pemerintah kan telah gencar dalam melakukan aturan demi mencegah penularan virus ini. Bapak selaku Ketua RT, bagaimana cara Bapak mensosialisasikannya kepada masyarakat sekitar? Jadi begini, dalam hal sosialisasi kepada masyarakat, khususnya lingkungan RT kami, saya, itu kita juga ada mengikuti petunjuk dari pemerintah atasan, dan hal-hal yang secara mendasar bisa saya terapkan adalah yang pertama mengikuti anjuran dari pemerintah pusat melalui daerah sampai ke wilayah RT. Dalam hal itu saya selaku RT juga memperhatikan sifat-sifat dari virus yang sesuai dengan informasi itu. Sifat virus itu kan sebenarnya itu sifatnya itu lemah, cuma kalau sudah mengena masuk itu memang virus yang mematikan. Makanya ada istilah jaga jarak, karena sifat virus itu dalam radius 2 meter tidak bisa menular. Nah itu kita terapkan satu. Yang kedua, penyebab penularan itu kita juga istilahnya mohon petunjuk dari pihak-pihak terkait, sampai istilahnya jaga jarak, pakai masker, itu tujuannya. Mungkin secara untuk mengatasi pencegahan penularan itu menengok dari sifat yang kami tahu dari petunjuk dari atasan kan, itu misalnya sementara jaga jarak dengan pakai masker. Mungkin sementara itu yang kami ketahui kan. Berarti saya ulangi, dengan menjaga jarak dan menggunakan masker. Baik, selanjutnya kita juga tahu bahwa pemerintah kan menerapkan sistem lockdown dan isolasi mandiri. Nah ini mengakibatkan banyaknya terjadi seperti pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan bagi sebagian pengusaha itu toko-tokonya ditutup kan Pak. Nah hal ini tentunya akan berdampak pada perekonomian masyarakat.
Menurut Bapak sendiri, apa saja dampak yang Bapak rasakan terkait COVID-19 ini, Pak? Iya, kalau kita melihat secara umum, apalagi dari berita-berita di televisi, di media, dan juga eh, pengamatan secara langsung, itu memang banyak terjadi yang namanya lockdown, apalagi PSBB. Itu istilahnya memang semua kegiatan harus di rumah. Memang secara kebijakan pemerintah, secara umum, itu memang tujuannya bagus untuk mencegah penyebaran, termasuk mencegah. Cuma kan tidak semua masyarakat Indonesia itu menjalankan pekerjaan di dalam rumah. Contohnya kalau di wilayah sini sekarang ini contoh yang jelas itu petani sawit, pemanen, buruh panen itu mau tidak mau harus keluar rumah karena harus memanen sawit. Nah, itu kan terjadilah yang namanya kalau menurut saya itu dilema lah, dilema pemerintah juga dalam hal itu. Maksud baik, tapi sebagian banyak yang tidak bisa memenuhi ketentuan karena ya aktivitas yang harus dilaksanakan di luar rumah. Yang terakhir, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan khususnya kepada masyarakat luas? Kalau untuk pesan secara pribadi maupun secara jabatan sebagai ketua RT, diimbau untuk masyarakat yang utamanya mengikuti aturan atau anjuran dari pemerintah. Walaupun di sisi lain banyak sekali yang terasa berat. Contohnya seharusnya ada kegiatan yang bisa ada pemasukan pendapatan, untuk sementara karena ketentuan dari pemerintah seperti itu. Jadi itulah yang kami sarankan kepada masyarakat yang tujuannya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pada intinya sekali lagi ikuti petunjuk dari pemerintah. Terima kasih atas waktunya, Pak. Kembali lagi saya ingatkan kepada pemirsa di rumah untuk menjaga jarak, kemudian menggunakan masker apabila keluar rumah, dan tidak keluar rumah apabila tidak ada kepentingan lain. Bersama-sama kita perangi virus ini. Semoga virus ini cepat berakhir dan keadaan kembali menjadi normal. Amin. Saya RF Fitria Kasandi, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.